Dam Truk punya Pak Tulus ini beliau yang punya truknya 30 truk. Pak Tulus begitu mendengar bahwa kemarin sudah mulai bahwa untuk semua kendaraan yang pelanggaran dimensi diminta untuk normalisasi, Pak Tulus dengan tulus gitu kan, menormalisasi kendaraannya. Dan saya akan bantu sepenuhnya karena sebetulnya dulu nih memang Pak Tulus menyampaikan belum pernah dapat SKRB. Sehingga nanti akan bersama dengan pihak karoseri akan diterbitkan SKRB sehingga nanti bisa untuk melakukan uji berkala di Dinas Perhubungan. Kemudian berikutnya saya juga terima kasih kepada PT Siba Utama di Semarang, Siba Surya Semarang, yang menurut keterangan dari perwakilan PT Siba Surya, sekarang sudah masuk sekitar 30 dan nanti akan lanjut lagi sekitar 60. Jadi sekitar 90 akan dilakukan normalisasi. Ini yang tahap 1. Tahap berikutnya mungkin ada lagi. Jadi di sini bahwa pemerintah mulai tanggal 1 Mei untuk kendaraan truk yang overloading over dimensi kita sudah berlakukan di semua penyeberangan, tidak boleh lagi nyeberang dari Ketapang Gilimanuk, kemudian Padang Balembar, kemudian ke Merak Bakauheni. Dan kemudian untuk kita akan menyelesaikan hasil rapat kemarin Pak Menteri Perhubungan, Pak Menteri PU, Pak Menteri Perindustrian dan juga kepada Kakor Lantas Polri pada tanggal 1 Januari 2023 kita akan stop untuk yang overloading over dimensi. Dan ini sudah menjadi keputusan bersama yang nanti akan diikuti semua oleh pihak operator. Dan memang sampai dengan sekarang kita masih memberikan toleransi kepada beberapa operator kendaraan logistik, terutama yang kemarin meminta toleransi kepada Pak Menteri Perhubungan untuk diundur beberapa waktu karena memang butuh penambahan investasi kendaraan dan juga butuh untuk menormalisasi kendaraan yang butuh waktu. Namun demikian semuanya pada prinsipnya baik asosiasi kendaraan truk, asosiasi logistik, kemudian juga operator-operator mendukung semuanya. Hanya memang kita butuh waktu untuk bisa menyelesaikan. Nah, untuk itu saya sangat berharap pemerintah sangat berharap kepada semua operator kendaraan barang, termasuk juga untuk operator, untuk pemilik kendaraan logistiknya, untuk bisa segera menindaklanjuti hasil keputusan ini. Karena cepat atau lambat, saya sudah ke Komisi 5 DPR yang sekarang akan melakukan revisi Undang-Undang 22, sudah mengusulkan kita untuk sanksi hukuman bagi pelaku yang pasal 277 Undang-Undang 22 menyangkut masalah overdimensi, itu akan kita perberat. Dan juga kepada pelanggaran overloading juga akan kita perberat. Karena sekarang ini untuk yang overloading denda maksimal Rp500.000 dan biasanya kena di masing-masing pengadilan berkisar Rp150.000 sampai dengan Rp200.000. Mungkin belum memberikan efek jerah sehingga masih banyak pelaku operator kendaraan termasuk juga pemilik logistik yang selalu mengulang lagi pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Mungkin kurang efektif sehingga nanti di tahun 2020 ini sudah prioritas dari Komisi 5 DPR, ada 2 undang-undang yang direvisi, Undang-Undang Jalan dengan Undang-Undang Lalu Lintas yang akan diselesaikan di tahun 2020. Saya kira itu. Sampai sejauh ini berapa persen Pak yang? Kalau berapa persennya saya belum bisa mengatakan, tetapi beberapa daerah sudah melakukan juga tindakan normalisasi. Di Semarang saya sudah 2 kali, dulu adalah angkutan logistik untuk sepeda motor, juga sudah normalisasi. Dan yang diperbaiki adalah menyangkut masalah ongkos tarif logistik. Di Padang juga sudah melakukan normalisasi, di Pekanbaru pertama kali yang melakukan dan sekarang Pekanbaru gencar, paling banyak di Pekanbaru. Kemudian berikutnya di Bekasi juga melakukan demikian dan nanti kita harapkan di Surabaya termasuk daerah lain juga akan melakukan. Di Bandung juga sudah cukup banyak. Jadi artinya ya apa yang dilakukan oleh pemerintah bahwa kita akan menyelesaikan offroading dengan overdimensi itu kita sangat serius dan tidak akan berhenti sampai dengan tahun 2023 kita akan lakukan terus. Masalah selama ini kendalanya di mana Pak ya? Selalu berulang terus Pak. Kalau menurut saya sudah mapping ya, over dimensi dan overloading ini kan kalau ibaratnya penyakit yang sudah kronis, banyak yang terlibat di dalamnya, sehingga penanganannya juga multi kompleks. Dalam arti banyak kementerian terlibat, banyak juga aspek komponen yang terlibat untuk memperbaiki ini semuanya. Dan kita sudah memapping dari sisi mungkin dari hulunya sampai ke hilirnya, contoh sekarang dari karoserinya, kemudian nanti kita perbaiki juga menyangkut masalah ongkos tarif untuk logistiknya, kemudian aspek penegakan hukumnya, aspek pengawasannya. Yang jelas mulai tanggal 9 Maret kemarin sampai dengan 9 April, sekarang ini sedang kita lakukan pengawasan ketat untuk semua kendaraan truk yang overloading over dimensi sudah tidak bisa lagi menggunakan jalan tol dari Tanjung Priok sampai dengan ke Bandung atau sebaliknya Bandung sampai dengan Tanjung Priok. Dan kita sudah operasi terus setiap hari, 24 jam kita jaga sampai dengan 1 bulan. Ya dampaknya ada, kemarin begitu kita lakukan,
asosiasi kendaraan untuk barang-barang curah langsung meminta kepada saya untuk minta ketemu dengan Pak Menteri, untuk minta mungkin toleransi juga menyangkut masalah waktu. Jadi makanya saya katakan bahwa semua asosiasi kendaraan baik Organa maupun Aprindo dan semua asosiasi logistik saya katakan semuanya mendukung. Namun demikian butuh waktu semuanya untuk kembali kepada inline dengan regulasi. Pak, tadi kan di sejumlah pelabuhan sama Bandung dan kalau di Jawa Tengah ini seperti apa Pak? Kalau Jawa Tengah ya sementara ini hasil rapat kemarin dengan 3 menteri dengan Kapolri yang diwakili Pak Kapolres Polri, sementara prioritas utama kita untuk Jakarta dari Tanjung Priok sampai dengan Bandung. Tapi sebenarnya secara nasional kita mulai berlakukan. Hanya memang yang bebas sama sekali, yang tidak boleh sama sekali itu jalan tol itu. Yang lainnya artinya masih boleh melanggar, tapi batas toleransi. Jadi, kalau toleransi 50%, di atas 50% baru kita tilang. Tapi kalau di bawah 50% mungkin masih kita berikan toleransi. Tapi di semua jembatan timbang. Tapi untuk yang 7 komoditas logistik, gitu. Ada kaca, semen, kemudian baja ringan, air minum dalam kemasan itu yang kemarin. Kalau untuk yang asosiasi bahan curah, saya belum lapor kepada Pak Menteri. Mungkin kalau misalnya nanti lapor kepada Pak Menteri, barangkali juga akan diberikan toleransi, tapi tergantung kebijakan. Gitu ya. Pak, masalah lain Pak, Ya. corona ini Pak, ini perhubungan darat. Kalau corona, begitu kemarin Pak Presiden mengumumkan bahwa di Indonesia sudah 2 orang terpapar di Depok, itu langsung saya mengeluarkan surat edaran, dan surat edaran saya berikan kepada operator, baik operator kendaraan bus, baik operator juga kapal penyeberangan yang kapal feri. Saya minta mereka juga ikut melakukan pencegahan, melakukan sterilisasi untuk pencegahan yang corona ini. Dan kemudian yang dilakukan itu biasanya saya sudah dapat beberapa video dari ASDP, mereka juga melakukan pengecekan terhadap suhu tubuh seseorang, kemudian juga sudah menyiapkan hand sanitizer di masing-masing kapal, kemudian juga di masing-masing dermaga dilakukan demikian. Dan saya juga berharap di semua bus, termasuk juga di terminal-terminal dilakukan juga seperti itu. Kapal pesiar gimana Pak? Kalau kapal pesiar punya laut, bukan punya darat, penyeberangan. Saya penyeberangan punya darat. Cukup ya? Terima kasih.